Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-jama'. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabbul Alamin, malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian fikih, dan materinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan objek jual beli atau barang yang biasa diperjualbelikan. Karena ternyata para ulama kita juga telah membahas secara detail paling tidak syarat-syarat dari barang yang bisa diperjualbelikan. Itu artinya tidak semua yang dimiliki oleh manusia itu bisa dijual. Pajak kamang ketoma kedamagi mancanga balu nayak matupuna, tapi koma kedai agama deno di balu yaitu ondi mau ko dia bereni, itu dia. Ya. Jadi kata guru kita di sini, ahammu ma yushtaratu fil ma'qudi alaihi. Ya. Jadi syarat-syarat yang paling penting ya terkait dengan objek jual beli itu adalah pertama, an yakuna tahiran. Ini syaratnya pertama ini. An yakuna tahiran, objek atau barang yang mau dijual itu harus bersih. Bersih menurut apa? Menurut agama, bukan bersih menurut kita. Karena jangan sampai ada orang yang mengatakan ini sudah bersih karena sudah dicuci sekian kali, atau ini sudah bersih karena sudah dirinso. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ya sengin mapacik koe, mapacik menurut tanggana patarona agamai. Ya, sehingga kemudian fala yasihhu bai'un najasi, maka tidak sah hukumnya menjual barang yang dianggap sebagai najis. Ya kan? Ini menibawa mitai. Kira-kira barang apa yang dianggap sebagai najis? Itulah yang tidak bisa dijual. Ya. Kalau Islam misalnya mengatakan ini dianggap najis, berarti itu tidak bisa dijual. Wa mithluhu al-mutanajjas alladhi la yumkinu tathiruhu, termasuk juga adalah barang yang bisa jadi bersih tapi bercampur dengan najis dan susah untuk dipisahkan. Jadi ada barang bersih tapi karena bercampur dengan najis tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dipisahkan, maka itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kira-kira apa contohnya sekarang? Ya. Apa contohnya? Nah, saya kasih contoh. Misalnya kotoran hewan. Ya, kalau kotoran hewan yang dimakan itu tidak dianggap najis.
pada misalnya mak mega atau mak balu nalai pupuk kandang, ya kan, melok na pupuk bunga-bungana, melok na pupuk warna, ternyata itu kotoran hewan. Tapi kotoran hewan ini adalah kotoran hewan yang dimakan, makulullah, ya, itu tidak dianggap najis. Jadi rausnya, kotorannya hewan yang dimakan di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianggap najis. Jadi kuan kata misalnya mak balu pupuk kandangi, ya saya minta maaf misalnya teh sapi apa sih campur isi bawa aga supaya om tidak pakai pupuk kandang, itu bukan najis. Jadi kalau begitu otomatis bisa saja dijual. Baik. Tapi kalau nyata-nyata najis, apakah zatnya yang najis? Maka itu tidak boleh. Seperti apa contohnya? Hewan-hewan yang memang dianggap oleh agama kita sebagai najis, itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, termasuk yang serupa dengan itu, ya, misalnya dalam bentuk minuman, ya, minuman apa yang dianggap najis oleh agama? Minuman yang membuat kita teler, alias mabuk, itu dalam pandangan agama itu adalah najis. Makanya harus dibuang. Kalau dalam bahasa Nabi itu dibakar. Ya, sekalipun minuman yang memabukkan pada masa Nabi itu adalah hasil perahan buah anggur yang diperah, ya, lalu itulah yang disebut dengan khamar. Ya, khamar itu artinya yang menutupi. Karena minuman itu ketika diminum menutupi akal sehat manusia, makanya disebut khamrun, karena menutupi akal sehatnya orang. Ya, wa kullu muskirin, ya, haramun, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi betuannya kita analogikan, ya, semua bentuk minuman yang membuat orang tertutup akal sehatnya, maka itu haram hukumnya. Dan tentu juga pada waktu yang sama, ya, ulama menggolongkan sebagai najis, makanya tidak diperjualbelikan. Tapi kalau seandainya khamar itu menjadi cuka, maka itu halal. Ya, jadi kok misalnya menjadi khamar ko yinungi mabuki, siapa tahu bisa difermentasi ulang atau diolah seperti apa tanpa menjadi cukai, itu halal. Jadi itu cukai halal hukumnya, dia nama gagah. Ya, dia nama gagah. Jadi bisa dikonsumsi plus bisa diperjualbelikan. Ya, itu satu. An yakuna tahiran. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat sahnya jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan itu adalah an yakuna al-ma'qulu alaihi maqdurat taslimi lil 'aqidi hissan wa syar'an. Jadi barang yang dijual itu juga syaratnya adalah mampu diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli. Ya, baik secara fisik maupun secara syar'i. Jadi ku angkat tomak baru dek gaga barangnya, nah, itu tidak boleh, kecuali nanti ada pengecualian. Ada yang disebut dengan bai'ul istisna atau bai'us salam. Kalau dua-dua ini itu boleh, ya. Tapi secara umum barang yang kita jual
itu tidak bisa ditransaksikan kalau barangnya memang tidak ada, atau barangnya mungkin ada tapi si penjual itu tidak mampu menyerahkan barang itu fisiknya kepada si pembeli. Misalnya contoh, ada orang misalnya mau jual kambingnya, ya kan? Memang orang itu mega bebek lah, tapi lepoi bebek deno di balu bebek ko lepoi pajak kama ibalu ina dena lisu. Ya, maka dia ini bebek tapi si minggu ni tu lepok dena kena lisu-lisu. Bae dena cocok ibalu anu makwaru nak sabar. Jadi pak balu dei penese maka da yule muga pupkangka yuru bebek ketong miga matu lisu na pori diserah ke di pengelian. Itu syaratnya an yakuna al-ma'qudu alaihi maqdurat taslimi. Ya. Fala yasihu bai'ul ma'dum, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada, atau ada tapi tidak ada di tempat. Pada ni dendre elok balu sapina tadi apa gaku kandana telung ngesuni de gaga ku di kandangi de sekala tegen loka jakam mali jakam mate de gambi itu jakam keren rengi lainnya, ya kan, de di balu pada di mana saya. Termasuk yang tidak boleh dijual itu adalah nitajun nitaj. Agak tu sia nitajun nitaj. Misalnya apa? Engkau sapi kombak, ya kan? Matampu. Agaknya melo di balu. Anak-anak pematu yoro tampuk nah. Mabila lada ngopo wetun lagi. Pak yoro arae sabar na pigau. Ada melo mandi sapi maka dabah. Masimpul dinah maka dabah eloka. Tapi anak-anak pematu tampuk na yehe. Jadi mimane matu yoro sapinge canya apa yoro? Ia permatu sapinge matu mimana sih? Napa ia narudili? Dan wadi. Ya nasabak magai sifat dongo-dongo ki. Nigan nang misengi matampu sapinge tapi matu ke mimana sapin lain. Ya rega ternyata tanpa mati sapina. Agar nampak tujuh kumah. Pasti mampangi-wangi kan? Itu. Ya engkau tomaku tanah. Ya nasa tosi de tosi puraka meli sapi kombak, sapi birang. Ya rupuna na de nisen maka dah tampu pe sapi na. Ia meli de tu bisa maka dah sapi matampu. Wali ni ternyata de na meta di mana sapi ni? Engkau puna na boleh makan alingnya nak sapiku. Maka dah mana kalau pemala nak sapiku nak pura wali, maka dah memang pura wali indok nah. Tapi dia mulia nak nah. Maka ni kau makuannya rum. Tega na cocok. Ya, yang cocok adalah si pembeli. Kau yeli indok na sapinge. Na mimana idik kumna pengeli dena gaga hak tak idik kumna sapi nasabak yang lini indok nah, ya maka depan kita fikir at-tabi'u tabi'un, itu kaidah fikih. At-tabi'u tabi'un artinya dia rumah kacue macue toy. Jadi iro tampu macue lo indokna na iro indokna puren yandi berarti macue to iro anakna. Dena gagah harta ini punne sapi maka alingga sapiku. Apalagi dua mu anak tak cerita uciaka lo maga. Aku lapor ke tu polisi ko de malingga cini na sebab dua mu dena wadi sebab pura yang indokna. Jelas ya pada tahun itu biasa kau tahu mak balu bolai
ayana watana ya sange balu-balu. Kadang ini pak balu si bapak ngede dia gagal masalah, tapi rumah tu wijai apoi keluarga tapau kamanan matuntuk akade takai bola ta kada mana kamu suruh kak makai bola aku makai dulu kak malai tanah aku aku carana melo ko malai tanah na pureli bola makai de bola aku bina balu bapak aku na bola batu aku aku dicarana kuma pero jama-jama ya. Jadi mak balu bola batu mate to matu ana batuntu ya anak kak lo kak male tanah aku tak leceh bola ta aku ni cara dia leceh bola na bola batu ya taruh pasal mak cerita pada mani anak maka dah tale tanah tapi takarnya bola aku ini asal tolema makarnya tak leceh kak lo kepu. Jadi kumakwero makaga menbatau Islam itu sejak awal mengantisipasi terjadinya perselisihan. Jadi kumak babu bola lagi bola batu berarti macam tanana marutungi bola ang kemopi tanai di punlahan untuk bangungi pema. Magani ko bola BTE pada mato bola BTE ya mak balu bola ki BTE ngi berarti yelli bola na yelli tu tanana baja sa dia kedo tanai marutu BTE ngi kalau ki bangun ngi pemangi di punna BTE di punna sampai di punna tanah denau di makada developer ni makada leceh di pak de tona gaga yulle monroi de loka malai tanah de tania tanah tania bawa bangunan Delhi tapi itu satu paket. Ya, itu namanya at-tabi'u tabi'un. Ya. Wa kadzalika al-labnu bid-dar'i. Termasuk juga ini tradisinya orang Arab. Nabalu isusunna iro misalnya sapingi, nah dia pada pura diperang. Kada lo beli susu sapi, loka kerohe sapi kue elini tapi kumopi susunah dia pada pura-pura itu tidak bisa dia nungguin magai pasti ada garar di situ ya apalagi riolo angkari telak masarrah ya baikul masarrah itu tradisi orang Arab ya seni baikul masarrah cek di olo-olo melo dibalu ko di pasae isengaja yero olo-olo kalau seandainya kambing atau sapi itu tidak diperas susunya dalam waktu tertentu supaya kelihatan sama pembeli maka magelu iye mega susunya padahal sengaja memang yero dek metone perai sulen jadi penuh yero susu begitu itu namanya masarrah tidak boleh tak peneliti matu tahu purana pernah susunna dia nagagal di sana putrinya nasabah magai pada tolauna anu ipat nepungnya anu dikumpul itu namanya masarrah ya tidak bisa ya tidak bisa. Sama juga dengan misalnya bai'ul abik atau bai'ut tuyur fil hawa menjual misalnya burung yang terbang ya kan ada biasa kita agak silangan burung merpati ya terbang ke sana kemari nak rewe disulimak di bola ya kan yang begini-begini memang jinak tapi juga tidak bisa dijual kecuali ditangkap pertama ku dijebak diserah terimakan boleh tapi kau makin keru anu ku melu balu magampang tikeng ni matu kore bagi nasabah semua itu tidak bisa ni kan bisa ku tapadina di isu tapadesa ni merpatelo kana balu tunggawa aku ni melu di isu ya nah itu dia
Ya, itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga syaratnya adalah al-milkul tammu fil ma'qudi alaihi liman lahul aqdu. Termasuk syaratnya barang yang dijual itu adalah memang yang menjual barang itu adalah miliknya sepenuhnya. Ya, miliknya sepenuhnya. Jadi ko angka misalnya barang melu dibalu nakko ini memetuk punaiwi matungke kiero barangnya silakan dijual. Pak yana tu biasa makupe mawata ibalu iye takku angka toi keluarga lainnya makeden niga pak beli makeden mah tanah tu ada nama punai yang kata punai mawatan di jama-jamanya makor apalagi puratoni diserahkan duit ya naru biasa daripada mangkaga ke lebih baik halalan duitmu daripada mangkaga ala baba sih ya kan. Tapi kau kata udah itu namanya di Pakuaru pasti beda kan maris saja jama-jama ya. Jadi maka dia guru tak al-milkut tam ya. Jadi kalau misalnya ada dalam bentuk kongsi maka dah ini saya punya investasi di sini ini katuk pohe komelo ibalu ya mesti sepakat ya mesti sepakat ya. Nah sahabat ni kan misalnya ia bawa meluk balu ciaki ini ya rega pada meluki balu tapi dia nasi cocok hargai ini eloki matan re ya si kuani roh untung kamu meluk beli kan itu mesti jelas maka ya mesti jelas. Kalau dia nama baru masusah. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi'na laisa indaka aja mubalui barangnya kucenegi punah kecuali ceritanya dari ko yeru punana barangnya naremne mengi reke agak istilahnya otoritas untuk menjual barang itu maka tak dapat enggak sabai itu si macam balu ini nah pongkelok beli balu nih standarnya misalnya 500 sembuh pokoknya tabalu nih. Jadi komakuero memang tadi dipuna tapi ada apa istilahnya pentaukilan istilahnya. Jadi kita ini menjadi wakil itu boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Biasakan pakai macina kak balu anakku. Ini tosi man ko man odingi tabaluka kan ya rega tasamparna pengeli toh ya bisa masuk dalam kategori makelar simsar istilahnya tergantung nanti transaksinya seperti apa gitu ya. Makelar itu kalau dalam bahasa fikih disebut simsar. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik barang dengan yang dipercayai untuk mencarikan pembeli barang itu ya. Nah, tapi ada satu pengecualian Bapak Ibu sekalian. Al-milku tamu di sini memang dia yang punya, tapi sekali lagi itu tidak bisa dijual ya. Ayana Rodendri maka kata, kenapa Bapak melarang saya menjual ini? Nah ini punya saya, bukan punya siapa-siapa. Iya pula. Taruhlah contohnya dalam dunia kedokteran, ya kan? Dalam dunia kedokteran, ada orang misalnya ingin menyumbangkan, atau misalnya ada orang dia mewasiatkan, ya mewasiatkan. Maka dambe baja sanadi komateka dan ada orang yang membutuhkan organ tubuh misalnya mata misalnya dan dia mau mengambil mata saya tapi mati Pak. Nah, dia nama gagah. Nah, ahli warisnya ini keluarganya ini bisa menyumbangkan itu kurnia matanya
si mayit itu, tapi dengan catatan demo dinabalu. Ya, misalnya engkau mati, mati kak matu, nangkau butuh mata, alingi, napa iya engkau butuh, wah berengi matanya tapi ya 10 juta cek di mata dia, ada nudi dibalu. Kenapa? Karena manusia, anggota tubuh manusia itu bukan komersial, bukan barang dagangan. Iya, tapi itu semata-mata amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jakaman kata makada niga melo meli jantung agak sener ginjal, ya kan? Ya. Nah, kalau dalam bahasa ulama tidak bisa dijual, tidak bisa. Karena organ tubuh manusia itu bukan untuk komersial. Ya, komelo kini mepale betuan nama berengi ginjal tak bereng nih. Tapi jangan terkesan uang yang diberikan kepada Anda itu sebagai harga daripada ginjal itu. Iya. Kalaupun misalnya engkarikin duit, ya termasuk misalnya biaya operasionalnya atau sebagai apa istilahnya itu tanda terima kasih, ya memang gagah. Tapi kok makadai tak yehe 1M ini harga ginjal tak, bah, bisa. Ya sekalipun kita yang punya ginjal kedel muka tapi ubalu 3M. Ya kan? Masya Allah, ternyata memang ginjal yang diberikan oleh Allah itu kan 2 ya. Ya, menurut informasi yang saya dengar bahwa ginjal yang ada dalam tubuh kita itu 2, tidak semuanya berfungsi. Jadi yang berfungsi itu cuma 1. Kapan berfungsi yang 1? Kalau rusak lagi yang 1, baru yang satunya berfungsi. Cadangan nih pada nui bang motoy maka nama betul biru cili apa dipasangnya ru cadangan nih, maka kak masya Allah luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Ya, jadi masolangi ganjale kamu batu cili, nah, ikut pakai ru cili nama solat tuh pada salaman. Ya, makanya tuh engkau tahu barani ginjal yang penting ya cik di magan lomo Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, itulah hidup ya. 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 Yang selanjutnya masih ada sedikit al-khulwu minal asya' allati tufsidul aqda kal bai'i bi syartin yunafi muqtadal aqdi. Salah satu juga syaratnya jual beli itu adalah terlepas dari perjanjian yang kontra dengan tujuan daripada jual beli itu. Misalnya contoh sederhana, angkat tom melok baluk motorok banu siaga lo na balukan ni 20 juta na liangi cek di juta melok na balukan, tapi makadai cek di juta mo liangi tapi ajak motor nani, jadi melok dia motor yang di sempo ya sedang tapi dia melok ditolak masa melok direng-reng ngeter ya. Bukan kata motor baru semata melo ring-ring na cocok itu tegai kasih. Dan ini semua motor. Nah, itu maksudnya di sini salah satu syaratnya sahnya jual beli itu tidak boleh ada syarat yang menafikan tujuan daripada transaksi jual beli. Ya. Pak beli kieu wae tapi syaratnya dia nak ditaimu. Melo paling dia kan ketua tu makor. Upah beli sempo kita tapi ajak taimu, ya, ajak tatonai, nah, itu, ya. Saya kira itu secara umum dari syarat-syarat
yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan. Saya kira itu barangkali. Insyaallah kita masih ada waktu ya sampai masuk Isya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan tema kita malam hari ini terkait dengan syarat-syarat jual beli apa yang boleh diperjualbelikan. Menarik dengan pembahasan yang terakhir tadi, jual beli organ tubuh ini lazim dilakukan di Indonesia, bahkan di dunia. Itu penjualan organ tubuh itu ada beberapa negara yang bolehkan itu. Pertanyaan saya kemudian, dalam konteks Indonesia saja, ada orang yang pernah saya baca menjual organ tubuhnya demi untuk mencukupi kehidupan ekonominya. Ada orang yang rela jual organ tubuhnya karena sudah tidak sanggup lagi bekerja, sedangkan dia punya tanggungan istri dan anak. Mungkin karena sudah putus asa dan tidak tahu lagi mau kerja apa, akhirnya mereka untuk menjual organ tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin klarifikasi, itu apakah darah termasuk darah itu termasuk organ tubuh atau bukan? Karena darah itu walaupun dalam konteks binomor, tetapi faktanya darah itu di rumah sakit tidak gratis. Itu diperjualbelikan. Bagaimana Islam mengenai dan bagaimana Islam menjelaskan tentangnya? Terima kasih. Jadi naklud dam, ya, transfusi darah ya, itu bisa saja kita donor darah. Kalaupun nanti misalnya ada uang yang keluar, itu bukan harga darah itu, tapi harga dari proses pendonoran, termasuk misalnya alat-alatnya atau apanya segala macam. Atau misalnya setelah di rumah sakit ada orang yang butuh darah, misalnya darah B, ya kan, bukan darahnya yang dijual per apa itu, per kantong, tetapi itu proses misalnya ongkos anunya, akomodasinya, misalnya kantongnya, suntiknya, proses pengantarannya, perpindahannya, pemasukannya dalam tubuh, itu tidak apa-apa. Tapi kalau darahnya sendiri, itu dalam perspektif fikih itu tidak diperjualbelikan, karena itu masih bagian dari anggota tubuh manusia. Ya, masih anggota tubuh manusia. Termasuk kan ada namanya transplantasi. Transplantasi dalam bahasa fikih disebut dengan naqlul a'dha. Itu boleh, tapi tadi dengan catatan itu tidak boleh yang dipindahkan itu yang dihargai, diberi harga, bukan itu. Tapi kalau misalnya tadi karena ini prosesnya membutuhkan waktu medis apa segala macam dan itu butuh pembiayaan, maka itulah yang dikeluarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu sendiri yang mau dibayar, ya intinya dijadikan sebagai objek jual beli, maka itu tidak bisa. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, termasuk orang yang mungkin dari sisi ekonomi terjepit misalnya kan, lalu kemudian dia jual, itu tidak sadu syariah. Ya, karena itu nanti efeknya bahaya. Karena orang itu nanti kalau begitu, ngapain saya mau jual jantung saya kalau begitu? Lebih baik menjual sesuatu yang tidak terlepas, kira-kira bahasanya begitu kan? Makan capasnya kumat itu. Toh, orang kan selalu mencari pembenaran. Maka dah, itu kan bisa. Kenapa tidak bisa? Nah ini tidak copot, ya. Kira-kira bahasanya begitu kan? Itu enggak.
Jadi yang begitu dah. Dan kalau ada begitu, saya kira itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, salah satu tanggung jawab pemerintah ya seperti itu. Rakyat yang miskin itu ya wa fi amwalikum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itulah pentingnya sosial di dalam Islam. Ada zakat, kebetulan ada orang yang lebih hidupnya, ya sudah bantunya begitu. Masa mitete maka dak meloka balu ke si jantungku anuku ginjalku cek di nasabah degaga maka wan. Di mana kehadirannya pemerintah dalam hal ini? Kita orang-orang sesama Islam, dan bukan sesama Islam, sesama manusia. Ya, kalau kita baca sejarahnya pemimpin-pemimpin dahulu, Umar bin Khattab begitu luar biasa. Ya, jadi saya kira itu ada takaful, ya, menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. Ya, saya kira itu penjelasannya. Ya. Salatullah. Terkait masalah wabah ini, sedang proses bagaimana ya menjual hewan yang sebelumnya dilihat hewannya seperti ayam yang tidak ada balas yang punya, misalnya dilihat itu sampai besar, tanya tidak ada hubungan sampai dua makan, ada orang yang posisi memakan itu sebagai imam. Dan kedua, Dedek maksudnya ayam. yang ayam yang dijual, apa besar tidak, makan sampai biasa makan konsumsi Ayam apa? Ayam kampung. Terus biasanya kalau sudah dua, karena orang tua biasanya dua kan, di apa? dijual besar. Ayam kampung. Iya, ayam kampung masuk di dan kecil dan tidak ada yang punya. Tinggal di rumah orang, dan tidak ada yang kita kasih pemain sama tetangga kita yang dipelihara. Awal-awalnya kan pelihara sampai besar, pas besar daripada uang saya jual, beli dan konsumsi apapun yang sebenarnya apakah punya masalah bagaimana. Dan kedua, saya pernah mengenai perdebatan teman masalah ilmiah yang dilakukan tidak ada dasar dalil amalan yang dilarang begitu. Saya berikan contohnya tata cara sholat kan berbeda-beda, dan yang pernah saya dengar sesuatu amalan yang tidak ada larangannya masalah dalil boleh dilakukan, tapi memang tidak boleh karena dia boleh kalau memang tidak ada pernah dicontohkan oleh masyarakat tahu tidak boleh dilakukan. Jadi ya itu yang bisa pertanyaan Ustaz. Ya, makasih. Saya mulai dari yang kedua dulu. Jadi saya pertegas, tidak semua yang pernah dicontohkan oleh Nabi bisa kita ikuti. Sebaliknya, tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Ya, itu mabda. Apa contohnya yang dilakukan oleh Nabi tidak bisa kita ikuti? Ya, sederhana. Misalnya Nabi itu punya istri lebih dari 4. Ya, apakah ada orang atau umatnya boleh istrinya lebih dari 4? Di bawah tanggungannya. Misalnya dapat di bola mana ngiru di medega kan tenda denoni. Ya, terlepas ada perbedaan pendapat, tetapi ini pendapat Sunni yang kuat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena Nabi itu dalam konteks ini itu mukhassasun lahu, itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atau contoh yang sederhana yang lain, menikah tidak ada mahar, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi Nabi pernah menikah tidak ada maharnya, karena perempuan itu datang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu mukhassasun lin Nabi, itu khusus bagi Nabi. Tapi kita umatnya, mahar itu menjadi rukun, tidak sah kalau tidak ada mahar. Itu contoh, tapi tidak boleh kita ikuti. Sebaliknya yang tidak dicontohkan tidak bisa dilakukan, belum tentu. Saya contoh sederhana dalam masalah ibadah. Setiap kita habis wudu, salat 2 rakaat, ya, itu Nabi hampir tidak pernah melakukan itu. Yang melakukan itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, Masya Allah, bagus. Ya, jadi bukan berarti tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu tidak boleh. Ya, sama dalam konteks sekarang ini, misalnya sekarang, ya kan? Sekarang ini kan banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, makanya itu paham nusus itu penting, memahami nas, tes itu sangat penting. Ya, agama ini bukan agama yang kaku, begitu. Saya kasih contoh yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Kita ini bicara tentang apa tadi? Jual beli kan? Iya kan? Bagaimana misalnya jual beli dengan pakai apa ini? Pakai online, ya kan? Nabi tidak pernah, masa sahabat tidak pernah, Nabi tidak pernah dong. Tapi itu tetap sebagian ulama membolehkan. Yang penting betul-betul tidak ada garar di situ. Gitu. Ya, jadi banyak sekali seperti itu, banyak, ya, banyak sekali. Ya. Iya, selama tidak ada larangan dan selama kalaupun tidak ada dalilnya, tapi itu ada dalilnya secara umum, kan itu kan ada dalil bersifat umum namanya, maka itu boleh, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat agama, maka itu boleh dilakukan. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Banyak sekali contohnya kalau kita mau jelaskan. Ya, apa lagi tadi yang pertama itu? Ya, ya, kalau itu dia pelihara sejak kecil, ya anggaplah itu miliknya. Kecuali kalau ada yang jelas bahwa ini miliknya tetangga, yang harus dikasih. Pak nigan na misang manuta tetangga na cueli manuta na salah magalo ini teratang manuta kurang menurut macue na pay pasibalu dahil no wadi kumanasa magkada tetangga tak pun na yemi ko magkadaki dahil matto ni gangari manu ni metalada ni dahil gaga magagu pun na iya nonroy monromet teru tarupasa baru ni baru ni ya, anggaplah itu menjadi bagian dari lukata. Ya, sengel lukata artinya barang yang ditemukan, ya kan, gitu. Ya, disembeli juga tidak apa-apa, dengan catatan memang setelah cari tahu memang degaga makada ya pun itu nasabah si poji memang sehingga sematan loke mulata maga sana mangodok kebiranna kro deh lain ceritaan ko makun bah iya Allahu a'lam. Kamu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, apa artinya perkara jual beli hal-hal yang membuat dengan memiliki
Ya. Yang kayak sepeda yang memiliki alat musik gitu. Ini pertanyaan saya, apa hukumnya menjual perkara yang dibuat dengan memiliki sedikit sifat keamanan, Seperti apa? seperti mobil bekas yang memiliki gambar-gambar yang bernyawa. Seperti apa gambar bernyawa itu? Makhluk seperti manusia yang memiliki anggota badan yang seperti mata. Ya, baik. Ya. Salamullah. Saya mau tanya dulu. Kalau kita foto, kita foto ya, haram hukumnya atau tidak itu? Hah? Misalnya Anda mau menikah, disuruh memfoto, itu fotonya kan gambar bernyawa, toh? Boleh tidak itu? Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena gambar foto itu hanya bayangan yang disedot. Ya, bayangan yang disedot. Ya, bayangan yang disedot. Jadi memang ada hadis ya yang berbicara tentang gambar. Ya, paling tidak Nabi pernah mengatakan la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ya, tidaklah malaikat itu masuk ke dalam rumah jikalau ada anjingnya dan ada gambarnya. Bagaimana dengan fotonya Arut Palaka yang dipasang, fotonya presiden yang dipasang, kan ada gambarnya. Ya, itu ulama menjelaskan fotografer atau hasil foto itu tidak masuk dalam kategori gambar yang diharamkan, karena itu hanya bayangan yang disedot saja. Jadi artinya apa itu? Kalau ada mobil, ada gambarnya di situ, tidak apa-apa. Paham ya? Ya, paham. Jadi memang ada hadisnya seperti itu, tapi memahami hadis itu sangat penting. Ini sekali lagi, memahami hadis itu sangat penting. Bagaimana penjelasannya ulama tentang hadis-hadis itu? Ya, kecuali kalau hewan. Ya, kalau hewan yang sepotong kepalanya saja misalnya, tapi ini kan utuh. Kalau kita mau foto bukan setengah badan kan, ya kan? Nah itu dia. Apalagi tadi yang lain, musik. Ya, tergantung musiknya. Musik apa dulu? Karena begini, ulama itu memang bicara tentang bagaimana hukum musik. Tapi sekali lagi saya perlu tegaskan, tidak semua ulama itu sepakat bahwa yang namanya musik titik haram hukumnya. Dan ada musik yang bisa ditoleran, ada musik yang memang diharamkan. Musik yang diharamkan adalah musik yang pertama mengangkat nafsu gitu, membuat orang menghayal sembarangan gitu. Ya, memancing kelaki-lakian misalnya, atau memancing keperempuanan. Kalau musik itu didengar yang membangkitkan syahwat, birahi, itu musik dalam tanda petik yang begitu dalam Islam tidak bisa gitu ya. Tapi kalau musik seperti anasyid, ya, anasyid, tahu anasyid yang bernuansa spiritual, keagamaan, ya kan? Ya, itu tidak ada masalah. Ya, lagu-lagu tentang jihad. Ya, Nabi SAW itu, ya, kalau kita merujuk ke referensi, ada kitab namanya Al-Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busairi. Itu banyak di situ nasyid yang dipakai oleh para sahabat, bahkan
ketika Nabi itu menggali parit, itu ada di situ diungkapkan. Ya, nah itu dia. Ya, ada sahabat-sahabat yang ahli syair, ketika berperang dia itu bersyair, melantunkan nasyid untuk memberi semangat kepada para pasukan Islam menghadapi musuh yang begitu banyak. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, nah itulah yang biasa. Kalau dalam konteks sekarang, nasyid-nasyid itu yang diramu sehingga kemudian terkesan menjadi nyanyian alias musik dalam bahasa kita. Ya. Nah, bagaimana hukumnya menjual alat musik? Kalau ulama kita baca, ada yang mengharamkan alat musik itu dijual. Ada, ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau alat musik itu istilahnya tidak mengantarkan orang berbuat maksiat, maka itu boleh-boleh saja. Ya, saya kasih contoh sederhana. Kadang ada sesuatu halal hukumnya dijual, tapi pada waktu yang sama diharamkan. Misalnya besi, makbalu besi. Bagaimana hukumnya jual besi? Halal hukumnya. Bagaimana hukumnya jual besi kepada non-muslim? Halal hukumnya. Tapi ulama sepakat mengatakan haram hukumnya menjual besi kepada non-muslim bila non-muslim itu diyakini besi itu nanti dibuat senjata dan itu yang dipakai memusuhi kita. Haram hukumnya. Itulah agama. Jadi yang begini-begini perlu dipaham dengan baik. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Saya kira itu dia. Ya. Makasih banyak. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.